Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas matematika dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materi matematika ini adalah matematika untuk kelas 5 SD atau bisa juga digunakan untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang akan kita bahas dari matematika ini adalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, perbandingan dua besaran yang berbeda itu menyangkut satu, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Yang kedua adalah debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, dua materi ini kita akan bahas dalam pembahasan video yang akan kita lakukan pada saat ini. Nah, seperti hal yang tadi di slide yang pertama ya, slide judul. Nah, adapun pembahasan materinya adalah menyangkut kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana dari kompetensi 3.3 adalah menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.3, di mana ini merupakan tuntutan dari pengetahuan. Sedangkan tuntutan dari keterampilannya atau kompetensi dasar 4.3 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, dua besaran yang berbeda itu adalah kecepatan dan debit. Nah, dua KD ini akan kita bahas tuntas dalam video pembelajaran ini. Dalam video pembelajaran ini, kamu harus mendapatkan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, dua besaran yang berbedanya itu menyangkut kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Yang keduanya debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, dua besaran yang berbeda ini yang kamu harus dapat menjelaskan. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, dua besaran yang berbeda ini masalahnya adalah berkaitan dengan kecepatan dan debit. Oleh karena itu, sebelum menyaksikan video ini, simak, perhatikan, cermati videonya dalam pembelajaran ini dengan baik ya, agar kamu dapat mudah memahaminya dan fokus dalam menyaksikannya. Kita bahas yuk materinya. Materi yang pertama adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ini adalah materi secara keseluruhan. Nah, pada poin materi ini akan kita bahas dengan beberapa contoh ya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Dari beberapa contoh tersebut, kamu diharapkan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan contoh-contoh tersebut dengan baik, benar, sesuai dengan kemampuan kamu sendiri, tanpa meminta bantuan dari siapapun. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Nah, pada contoh yang pertama, di sini tertera dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, volume air mengalir yang melewati bendungan Gajah Mangkur ya. Bendungan Gajah Mangkur itu ada di Purwakarta. Ya, air yang mengalirnya itu bervolume 240 meter kubik. Berapa volume air yang mengalir selama 35 menit meter kubik. Jadi kalau 5 menit aja udah 240, 30 menit berapa maksudnya dalam soal ini? Dan kita langsung saja menjawabnya. Nah, di soal ini kita bisa langsung menjawab karena ini adalah hanya soal perbandingan biasa. Maka volume yang mengalir adalah 240 dalam volume yang mengalir per ya. Di sini ada per 5 menit karena dalam keterangan soalnya kan 240 per 5 menit dikali yang ditanya. Nah, kebetulan yang ditanya adalah 35 menit. Nah, 35 dibagi 5 sebenarnya bisa langsung kita coret nih. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 kali 240 maka dihasilkan sama dengan
1680 meter kubik. Nah, inilah yang mengalir selama kurang lebih 35 menit. Jadi kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan perbandingan biasa sebenarnya. Ini contoh dalam menjawab contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2, seperti yang kita saksikan, sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Nah, ini kecepatannya nih ya, kereta apinya 200 km per jam. Jika jarak yang ditempuh kereta, yang maksudnya kereta ya, kereta tersebut dari kota A ke kota B 500 km, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, berapa nih waktunya nih? Dalam kecepatan 200 km per jam, kemudian jaraknya 500 km, waktunya berapa lama nih? Nah, kalau kita jawab di sini, 2 jam 30 menit. Nah, jadi dia dapat menempuh 500 km dengan kecepatan 200 km sejumlah 2 jam 30 menit. Adapun caranya seperti ini. Ini caranya, dan ini adalah cara menjawabnya. Nah, kita masukkan dulu sebenarnya yang pertama. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, ada kecepatan, kemudian ada jarak, maka kita udah terbayang bahwa ini adalah soal jarak, kecepatan, dan waktu. Maka kebetulan yang ditanya dalam soal ini ya adalah waktu, maka kita masukkan ke rumus waktu. Nah, waktu itu biasa simbolnya T. T sama dengan S. S itu jarak dibagi kecepatan. Jadi rumusnya jarak dibagi kecepatan. Makanya di sini tertera nih, maka waktu yang diperlukan, jaraknya berapa? Jaraknya 500. Maka kita tulis 500, kecepatannya 200. Kita tulis juga 200. Jadi 500 per 200. Nah, kalau kita hitung, kita coret nih nolnya 2 di atas sama nolnya 2 yang di bawah. Berarti 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. 2,5 apa? 2,5 jam. Dari mana jamnya? Dari sini ya. Karena di sini ada jam. Jadi 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu setara dengan 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu kalau kita rubah menjadi menitnya, 2 jamnya tetap ya, di sini ditulis tertera 2 jam. Jadi 2 jam itu ditulis lagi 2 jam, setengah jam itu kurang lebih 30 menit. Maka kalau kita rubah panjangnya menjadi 2 jam 30 menit. Jadi senilai 2,5 jam itu 2 jam 30 menit. Jadi inilah contoh jawaban soal dari kecepatan, jarak, dan waktu apabila yang ditanya adalah waktu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide ini adalah latihan 3.3 dan 4.3. Jadi 4 soal ini adalah 4 soal yang sudah di dalamnya termasuk latihan dari tuntutan KD 3.3 dan 4.3, di mana soalnya di sini seperti yang kita lihat bersama ada 4 soal ya, 4 soal. Nah, 4 soal ini sesuai dengan contoh yang saya akan bagikan. Yang tadi sebelumnya kita sudah melihat contoh ya, 2 contoh 1 dan contoh 2. Nah, berarti kalau di sini soalnya nomor 3 dan nomor 4, berarti 2 contoh lagi saya akan berikan setelah slide ini. Jadi dalam menyelesaikan soal ini, usahakan jika kamu kurang memahaminya, kamu boleh mengulang video ini ya, video pembahasan ini dari awal hingga akhir. Usahakan semaksimal mungkin kerjakan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan kamu tanpa meminta bantuan dari orang lain. Tanpa meminta bantuan dari ibu kamu, bapak kamu, atau kakak kamu. Kenapa? Agar kemampuan yang kamu miliki dapat tereksplorkan dengan baik, sehingga kamu dapat merubah menjadi pintar. Ulangi terus videonya agar kamu dapat memahaminya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini sudah tertera ya soal dan jawaban.
Nah, oleh karena itu kita bahas dulu contohnya atau bunyi soalnya. Sebuah mobil sedang mengeluarkan air dari dalam tangki, ya. Dia ada mobil sedang mengeluarkan air dari dalam tangki. Setelah 5 menit, air yang keluar dari tangki sebanyak 2.400 liter. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari tangki? Jadi yang ditanya adalah debitnya liter per detik. Nah, yang ditanya sekali lagi debit liter per detik. Sedangkan dalam soal di sini pertama volume, ya, volume airnya 2.400 liter. Kemudian waktunya 5 menit. Nah, kalau kita jawab di sini tertera jawab sama dengan debit, rumusnya volume dibagi waktu. Nah, permintaan dalam soal liter per detik. Nah, karena pertanyaan jawabannya membutuhkan liter per detik, berarti kita rubah dulu nih waktunya. Nah, di sini makanya tertera nih waktu sama dengan 5 menit. 5 menit itu dirubah ke detik. 5 menit itu sama hal dengan 5 kali 60 detik, karena 1 menit itu 60 detik. Kalau 5 berarti 5 kali 60, berarti sama dengan 300 detik. Nah, 5 menit itu serupa dengan 300 detik. Baru dah kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus debit yaitu volume dibagi waktu. Maka di sini tertera, maka debit air yang keluar volumenya berapa? Dari soal 2.400 liter per waktu. Waktunya berapa? 300 detik. 300 detik itu dari mana? Dari 5 menit. Jadi 2.400 dibagi 300. Nah, sebenarnya 22 ini, 22 lagi. Dua angka 0 yang di atas, dua angka 0 yang di bawah bisa kita coret nih. Jadi kalau kita coret 0-nya 2, 0-nya 2, tertera tinggal angka 24 dibagi 3. 24 dan 3, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti sama dengan 8 liter, liternya dari yang tadi, ya. Liter dari volumenya, detiknya dari waktunya. Jadi 8 liter per detik. Ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 3 dengan pertanyaan debit sama dengan volume dibagi waktu. Jangan sampai lupa, jangan sampai keliru, karena yang ditanya adalah debit. Kita lanjut ke slide yang keempat. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, pada contoh yang keempat sama halnya kayak contoh yang ketiga, di mana ada soal dan jawaban. Nah, soalnya itu, sedangkan soalnya yang tertera berbunyinya jarak kota S dan kota M 150 km. Sedangkan dalam peta, kedua kota berjarak 25 cm. Skala peta tersebut adalah, nah, skala. Yang ditanya adalah skala. Sedangkan skala, kalau kita jawab, ya, skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, atau perbandingan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, di mana jarak pada peta dan jarak sebenarnya harus disamakan satuannya, yaitu sama-sama 1 cm. Nah, kalau udah satuannya sama cm, baru kita bisa selesaikan skalanya. Contoh di sini dari soal, ya. Dari soal itu tertera jarak pada peta 25 cm. Sesuai dengan soalnya. Kemudian jarak sebenarnya 150 km. Nah, ini kan satuannya masih kilometer nih, ya. Nah, kilometernya itu kita rubah menjadi cm, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kilometer dirubah cm, berarti sama aja dengan dikali 100.000. Nah, berarti sama aja 150 dikali 100.000. 100.000 dari mana? Kita dari kilometer dirubah ke cm. Kenapa 100.000? Karena turunnya 5 tangga. Jadi dikali 150 kali 100.000. Maka kalau kita hasilkan dari perkalian ini, sebenarnya nggak usah dihitung, ya, tinggal tambahin aja nolnya. Ini kan 150, nolnya 1, dikali 100, nolnya 5. Tambahin aja jadinya nolnya. Dari 1 tambah 5 berarti 6. Nolnya jadi 6. 15 tambah nolnya 6 berarti 15 juta cm. Maka rumusnya kita masukin jarak pada peta 25 cm. Di sini skala sama dengan 25 cm, itu jarak pada peta. Kemudian per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya setelah kita rubah ke cm kan 15
juta. Maka kita tulis nih 15 juta. Maka kita coret aja nih 25 sama 150 nih, sebenarnya kita pakai 150. Maka kan tertera nilainya tinggal 5 ya. Tinggal 5 kita pindahin dulu ke sini 5. 150 sama 25 itu kita bisa coret nih, 150 bagi 25 yaitu 1 banding 6. Jadi perbandingannya 1 banding 600.000. Nah, 1 banding 600.000 dari mana? Ya sama-sama 150 yang di sini dibagi 25. Nah, ini kan senilai dengan 1 banding 6. Jadi sekali lagi jawabannya berarti 1 banding 600.000. Maka kalau kita tulis secara perbandingan, nah ini kan masih per ya, maka berubah menjadi maka skalanya 1 banding 600.000. Demikianlah cara mencari skala peta jika diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Demikianlah pembahasan pada video yang dapat saya berikan dari contoh 1 sampai contoh 4. Mudah-mudahan kamu dapat memahami contoh-contoh yang tadi saya berikan dengan sempurna. Kalau kamu kurang jelas lagi, silahkan mengulang contoh-contoh yang tadi saya berikan, mengulang videonya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dari mengulang pembelajaran videonya tersebut kamu dapat memahaminya dengan baik dan sempurna, sehingga soal yang tadi sudah tertera dalam soal video ini yang ada pada slide video ini kamu dapat menjawabnya dengan sempurna pula dengan nilai yang sempurna. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.